Selamat pagi saudara-saudari semua dimanapun kalian berada. Dan hari ini kita merenungkan kitab Keluaran pasal 21 yang disampaikan oleh Pastor Jason. Orang Israel mereka diperbudakan 400 tahun. Lewat Musa membawa mereka keluar. Dan di pasal sebelumnya memberikan 10 perintah Allah, dan sampai di pasal 21, dan dimulai dari pasal 21 inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa di depan mereka. Allah memberikan peraturan-peraturan ketetapan kepada orang Israel, hukum dan hukum-hukum. Hukum-hukum adalah interaksi peraturan antara Allah dengan manusia, dan ketetapan-ketetapan itu antara sesama manusia. Dan peraturan-peraturan dan ketetapan dan hukum-hukum, dan Allah menyatakan setelah memberikan 10 firman-Nya, kemudian memberikan peraturan-peraturan, dan sebab hubungan antara sesama muda akan timbul permasalahan, terlebih dahulu menyelesaikan permasalahan dengan sesama, dan manusia mengalami hal yang tidak mudah dalam hubungan. Maka di sini diberikan peraturan-peraturan, melalui step ini diuraikan dengan tema di hari ini saya berikan tanggung jawab hidup merdeka. Ketetapan-ketetapan ini ditentukan oleh Allah. Dari peraturan-peraturan ini kita harus mengambil satu poin. Sesungguhnya apa yang diutamakan oleh Allah? Yang Allah utamakan adalah kemerdekaan manusia. Yang Allah utamakan kehidupan manusia dan tanggung jawab manusia. Dan ini menjadikan pandangan bagi kita. Ayat 1-11. Allah memberikan kebebasan manusia agar mereka setia. Poin pertama, kalau kamu teliti untuk melihatnya, maka kamu melihat di situ kemerdekaan seseorang. Ayat kedua, apabila di situ ke tahun ke-6 orang itu harus dibebaskan. Ayat keempat, dan juga memberikan mendapatkan mereka kebebasan dan ditebus. Ayat 11, mereka keluar tanpa membayar tebusan apa-apa. Ini adalah renungan poin bagi kita agar manusia bisa dimerdekakan atau dibebaskan. Allah sangat lapang dada. Kita lihat orang Israel dari negeri perbudakan, menyelamatkan mereka. Dia tidak mau agar manusia terus menjadi budak. Dan menemukan tidak lama kemudian orang Israel kembali menjadikan perbudakan. Di sini mengajar kalau menghadapi perbudakan, bagaimana menyelesaikannya. Mengapa harus menjadi seorang budak? Ada seorang menjual dirinya. Mungkin dia ke dalam kesusahan, atau ayah ibunya sakit, perlu biaya untuk berobat. Mungkin dia sendiri kalah berjudi, perlu banyak uang, atau gagal dalam usaha, sehingga akhirnya dirinya sendiri menjual diri dan sampai dalam situasi yang demikian. Pada saat seorang menjual dirinya, maka Allah memberikan batas waktu.
hanya 6 tahun. Tahun ke-7 dia boleh pergi. Jadi Allah tidak mau manusia seumur hidup menjadi budak. Jadi pada saat membeli budak Ibrani, tidak boleh seumur hidup untuk dibeli. Tidak boleh. Sebab Allah sangat menghargai kebebasan manusia. Dan di tempat ini, ada beberapa keadaan yang berbeda. Mengapa mereka bisa menjadi budak? Sebab dirinya sendiri dijual. Jadi tuannya membayar harga. Jadi setelah membayarnya harus bekerja kepadanya selama 6 tahun setengah. Jadi kemudian dia harus pergi. Di sini ada beberapa tahap untuk renungan. Pertama, bagaimana waktu dia datang, dia seorang diri pergi, harus seorang pergi keluar, seorang diri juga. Tapi jika dia membawa istrinya juga, dia boleh membawa istrinya keluar bersama-sama dengan dia. Ini sangat jelas 6 bulan hubungan sebagai budak. Tetapi di ayat 4, jika tuannya memberi kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak laki-laki atau perempuan, di sini perjanjian 6 tahun sebagai budak tidak termasuk terhadap istrinya. Ini adalah kasih karunia Tuhan. Setelah tuannya memberikan seorang istri padanya, tuannya memberi mereka makan dan punya istri. Mungkin mereka juga punya anak-anak dan anak-anaknya juga perlu makan dan berpakaian. Semuanya itu adalah anugerah. Selain diberikan, tuannya memberikan seorang istri kepadamu. Waktu kamu pergi, perempuan itu dan anak-anaknya tidak boleh pergi bersamanya. Sebab ini aku yang beri. Kalau kamu mau keluar, ini tidak termasuk. Semua karena anugerah. Tetapi kalau budak itu setelah genap 6 tahun berkata dia tidak mau meninggal istrinya dan anak-anakku, atau tuanku baik kepadaku, aku tidak mau keluar dari tuanku, maka di situ mengikat perjanjian dan membuat suatu tanda, yaitu tuannya menusuk telinganya dengan penusuk dengan menyatakan bahwa seumur hidup aku mendengar tuanku dan selamanya dia bisa bekerja kepada tuannya. Di situ peraturan kebanyakan 6 tahun, tetapi dalam situasi yang berbeda lagi cara penanganannya. Sama seperti dikatakan, Allah memberi kebebasan kepada manusia. Dulu kita menjadi budak dosa. Sekarang kita menjadi budak kebenaran. Dulu menjadi budak Firaun. Sekarang saya bersedia untuk melayani Tuhan. Pada seseorang setelah mengalami anugerah dari Allah, budak-budak ini mempunyai pilihan. Dia bisa memilih untuk sendiri merdeka, atau dia bisa seumur hidup untuk tinggal pada tuannya. Jadi melewat peraturan-peraturan ini, kita dapat mengerti Allah bagaimana menyelesaikan hal ini, bagaimana dia menuntun kita. Ayat ke-7 dan 8, apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak,
budak ini bukan yang dikatakan budak yang di atas. Kalau dia membeli budak bersama dengan peraturan di atas, tetapi di sini menjual seorang yang anaknya perempuan sebagai budak, yaitu anak perempuan yang atau laki-laki dari budak yang melayani tuannya. Jika tuannya tidak suka, maka tuannya harus mengizinkan untuk ia ditebus. Demikian juga dengan anak laki-lakinya. Kalau dia tidak suka, kamu boleh membebaskannya. Dalam situasi lagi, budak perempuan ini memberikan anaknya. Apa yang harus diperlakukan? Kalau tuannya mengambil perempuan lain, dia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu. Pakaian dapat setubuhan dengan dia. Sebagai perempuan, keperluan sebagai perempuan harus diperhatikan. Kalau kamu tidak dapat melakukan, harus diizinkan keluar. Jadi dari pandangan ini poin yaitu merdeka. Allah ingin manusia itu hidup merdeka, tetapi Allah juga berharap agar orang bisa hidup dengan setia. Tapi sebagai budak, kamu tidak mau pergi, kamu suka pada tuannya, kamu boleh tetap bekerja padanya. Ini di poin yang kedua ayat 12 sampai dengan 27. Ini mengatakan nyawa sesama manusia. Allah memberikan manusia hidup, nyawa. Kapan bisa diambil kembali nyawanya itu? Yaitu dengan tidak sungguh-sungguh menggunakan nyawamu, atau kamu menyakiti hidup seseorang, maka Allah akan menyelesaikanmu. Di kita ayat 12, di situ dikatakan pastilah ia dihukum mati. Ayat 14, 15, 16, 17 juga dikatakan harus dihukum mati. Ini menyatakan nyawa sesama manusia. Allah memberikan manusia nyawa. Mengapa harus diambil kembali? Pertama, kamu bisa menyakiti orang lain, memukul orang sampai mati, haruslah pasti ia dihukum mati. Memukul seorang tidak perlu hingga mati. Tetapi kamu terus memukul, dia tidak mau berhenti sehingga dia mati, kamu sengaja, maka kamu harus dihukum mati. Yaitu kamu tidak bisa mengendalikan amarahmu. Kebencianmu sangat berat dan kamu tidak mau mendengar, kamu sengaja. Kamu tidak menghargai nyawa seseorang. Jadi kamu tidak layak untuk mendapatkan hidup. Jadi memukul seseorang hingga mati, pasti ia dihukum mati. Kedua, Allah mengutamakan tujuan. Kalau seseorang mati, apakah kamu sengaja? Kalau kamu memukul seorang dengan sengaja, tetapi kalau kamu tidak sengaja, apakah sampai lepas kendali hingga membunuh seseorang? Kalau kamu sengaja, walaupun dilihat sepertinya tidak disengaja, tetapi diketemukan kamu punya rekayasa, maka kamu harus mati. Bagaimana kamu tahu bahwa dia sengaja atau tidak sengaja?
Seperti di Alkitab mengatakan perumpamaan, kalau kamu menebang kayu, seketipak kapak itu lepas sehingga memukul kena seseorang hingga mati, maka itu tidak sengaja. Tetapi di sini dikatakan mereka harus melarikan diri sampai di kota perlindungan. Kalau kamu bisa sampai di tempat perlindungan ini, imam besar akan melindungimu. Mungkin kamu berkata ke mata dapat berlari, yaitu waktu timbul masalah kamu langsung melarikan diri. Allah berbagai tempat membangun tempat perlindungan agar kamu bisa waktu untuk lari ke sana dan kamu punya kesempatan untuk dihakimi. Kamu berkata, aku terlalu gemuk, tidak bisa berlari cepat, itu tidak bisa berbuat apa-apa. Atau kamu langsung dikejar orang. Pada saat kamu dihakimi, orang akan mendiskusikan apakah kamu sengaja. Di situ perlu ada orang yang menjadi saksi. Saya lihat dia selalu ribut. Seharusnya mereka saling membenci. Minggu kemarin saya melihat ada satu hal, mereka bertengkar atau ribut. Pada saat itu dia tetap berubah, aku punya kesimpulan kamu sengaja, maka dia dijatuhkan hukum, maka harus hukuman mati. Kalau biasanya hukuman dengan sesama, dia baik dengan sesama, tidak ada alasan, kami pun suka kepadanya. Dan imam berkata demikian, mungkin ini ia tidak sengaja. Maka dia bisa berlari ke tempat perlindungan untuk mendapatkan perlindungan. Sampai kapan tinggal di situ? Sampai imam besar itu mati. Maka dia boleh meninggalkan kota perlindungan itu. Jadi kamu tidak sengaja. Sehari-hari kamu punya hubungan yang baik dengan sesama. Kalau tidak, kamu tidak sengaja, kamu bicara pun tidak ada orang yang percaya, maka kamu harus berlari lebih cepat. Ini dalam konsep yang besar. Sesungguhnya waktu bekerja kita langsung harus berlari, timbul masalah kita harus segera mencari Allah. Di sini dikatakan kalau pembunuhan tidak sengaja itu segera melarikan diri ke tempat perlindungan. Di sini dikatakan kalau memukul ayah ibu juga pasti harus dihukum mati. Kalau kamu memukul ayah ibu dan ibunya, walaupun kamu marah, sama arti dari kamu melawan sumber awal dari hidupmu. Di dalam Allah melihat kalau hidup yang demikian akan timbul permasalahan yang besar. Sebab dia tidak menghormati ayah dan ibunya, dia melanggar 10 perintah Allah, maka dia harus dihukum mati. Kalau dia memukul orang biasa dengan memukul ayah ibunya dan marah kepada ayah ibunya, dia harus dihukum mati. Sama sepertinya Allah memberikan hidup, yaitu hidup yang mengasihi dan menghargai. Allah memberikan hidup seseorang, yaitu hidup yang menghormati ayah dan ibunya. Bukan berarti atau memberikan hidup kepadanya kita sendiri yang mengatur. Kita punya ketentuan sendiri. Ayat 16 dasarnya. Siapa yang menculik seorang manusia, baik ia menjual, baik orang itu masih terdapat padanya, ia pasti dihukum mati. Di sini sama seperti di Myanmar, di Thailand, yaitu menjual hak asasi seorang. Seperti suatu tempat
Sebagai contoh, dia sungguh orang itu ditipu sampai dibawa di Myanmar selama 7 bulan. Orang yang dijual itu merasa orang yang dijual itu mungkin semuanya telah telah dibunuh lah gitu. Mengapa cuma hanya dihukum 7 bulan? Dari perjanjian lama harus dihukum mati. Kita harus memisahkan cara memandang hal ini. Manusia di bumi akan menghadapi ketetapan peraturan di bumi. Ada kiranya orang mengira terlalu ringan, tetapi tidak apa-apa, sebab di surgawi ada perhitungan yang lain. Kamu di bumi, kamu leluasa marah kepada ayah ibumu, tetapi di kerajaan surga dari segi yang lain. Demikian juga dengan menjual seseorang manusia. Ini melanggar perintah ke-10, tidak boleh mencuri, tidak boleh menjual sesama, apalagi di sini menjual dan menipu seseorang untuk dijual. Kemudian menyatakan tentang menyakiti. Kalau kamu bertengkar, kamu memukul seorang, kamu harus membayar biaya untuk berobat. Kalau kamu memukul budaknya atau budak perempuannya, dia langsung mati, kamu sengaja. Tetapi kalau 2 hari, sehari 2 hari dia baru mati, hanya menyatakan itu pukulanmu terlalu berat. Budak ini kamu beli, walaupun demikian kamu telah membayar harga. Kamu telah kehilangan harga budak ini. Jadi di sini tidak perlu mendapatkan hukuman yang berat. Demikian juga cara yang menyakiti juga sama. Kamu menyakiti orang lain harus membayar harga. Tetapi kalau kamu menyakiti budak perempuan atau budak laki-laki, kalau kamu memukul lepas giginya, maka kamu harus melepaskan dia. Allah melindungi orang yang lemah. Seperti saya dipukul sampai lepas giginya, dan besok, minggu depan, bulan depan ada bahaya yang ringan atau berat. Di sini Allah menyuruh agar dia dibebaskan, sebab kamu akan menyakiti dia, sebab kamu tidak berhak memiliki budak ini. Walaupun kamu membayar dengan seberapa harga, harus segera untuk dikeluarkan atau dibebaskan. Jadi kita kembali melihat di awal, yaitu peraturan Allah sangat menghargai agar manusia bisa hidup dengan merdeka. Baik kamu memukul, harus melihat siapa yang kamu pukul, apakah itu orang biasa atau ayah ibumu atau Buddha. Yang poin utamanya, yang Allah inginkan agar kamu menghargai hidup nyawa seseorang. Kemudian ayat 28 dan berikutnya, manusia punya tanggung jawabnya sendiri. Ayat 28, apabila seekor lembu menanduk seorang hingga mati, maka pun harus sama. Juga dilihat apakah ia sengaja atau tidak. Kalau seekor lembu menanduk mati seorang, pasti lembu itu harus dilempari sampai mati, dan pemilik lembu itu bebas dari hukumannya. Tetapi jika lembu itu
sejak dahulu sering menanduk seorang dan pemiliknya tidak memperingatinya, maka dia dihitung sengaja. Dia tidak mau menjaganya, pemiliknya ini sengaja, maka dia pun harus dihukum mati. Jadi sama artinya kita menjadi tuan, kita harus bertanggung jawab seperti itu, tuan. Kalau menerangi tentang lembu terlalu jauh, kita pelihara anjing pun demikian. Kalau anjing menggigit pertama, dia langsung dilaporkan dan mendapat. Kalau kedua kali dia menggigit orang, maka akan dihukum mati. Jadi anjing itu harus mempertanggungjawabkan kelakuannya. Bukan berarti kamu menggigit orang, tuannya berkata minta maaf, itu sudah cukup. Jadi menyatakan tentang tanggung jawab. Ayat 32, jika lembu itu menanduk budak laki-laki dan perempuan, sama saja harus, di situ pemiliknya harus membayar harga. Pemiliknya harus membayar. Yang kamu urus timbul masalah. Ini melihat tujuanmu. Apakah kamu tahu? Tapi kamu tahu tidak mau mengurusnya, menjaganya, maka tanggung jawab itu padamu. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Allah mengutamakan kemerdekaan seseorang. Allah sangat menghargai nyawa seseorang, dan Allah ingin agar manusia masing-masing bertanggung jawab atas tanggung jawabnya sendiri. Setiap orang punya ketetapan sehingga punya hubungan yang indah. Baru kita bersama untuk menyembah Allah. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Kita datang di hadapan Tuhan sebab Allah yang memerdekakan kita. Dia bersedia untuk melihat kita, anak-anaknya, hidup dengan merdeka.
Tuhan, kita bersama berdoa, Tuhan, kami mau melihat kemuliaan-Mu dan Engkau menyatakan diri-Mu agar kami bisa melihat Engkau. Mari kita bersama memuji Tuhan Allah kita. Kita berseru pada Allah agar kemuliaan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Tuhan, kami mau, Tuhan, buka mata kami agar kami bisa melihat Engkau yang nyata. Agar kami melihat kenyataan Engkau. Tuhan, Engkau Allah yang mulia. Bangsa-bangsa harus kembali kepada Engkau. Kiranya kemuliaan-Mu ada pada kami walaupun kami tidak layak. Tuhan, kami terus memandang Engkau dan memuji Engkau. Kami terus mau menyembah Engkau sebab Engkau Allah yang layak untuk mendapatkan pujian. Tuhan, sebab Engkau tiada banding setiap firman-Mu yang Engkau firmankan itu diawali karena kasih sehingga memberikan kami hidup. Engkau ingin agar hidup kami berjalan dalam kehendak-Mu untuk menikmati berkat dari-Mu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih lewat firman-Mu. Kami semua orang pun melihat bagaimana kasih-Mu, belas kasihan-Mu kepada kami dan kasih setia-Mu kepada kami. Terima kasih Yesus. Yesus, kami memuji Engkau. Engkau sungguh Allah yang lemah lembut dan kasih. Walaupun hidup kami berbeda-beda, tetapi Engkau memberikan ketetapan peraturan-Mu kepada kami, hukum-Mu, agar kami dapat hidup dengan merdeka dan bebas. Tuhan, Kau ingin kami semua hidup dalam kemerdekaan. Dan Yesus, kami berterima kasih Engkau telah membebaskan kami dari dosa-dosa kami agar kami bisa hidup dalam merdeka. Engkau menolong kami. Kami tahu kami berdiri di depan-Mu. Kami mengoreksi diri kami. Kami tahu kami orang yang berdosa. Kami sulit untuk lepas dari dosa-dosa. Dan kami seperti kesulitan yang selalu ada pada kami. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Engkau menolong kami. Saudara, semua kita bisa berdoa. Beritahukan kepada Yesus, adakah sesuatu yang melekat padamu atau yang sehingga hidupmu merasa tidak bebas. Lagi pula kamu merasa jalanmu sulit untuk terus berjalan. Baik itu hubungan dengan sesama atau hubunganmu dengan orang-orang yang berbeda. Mungkin pandangan mata terhadapmu kamu menjadi takut. Mungkin kamu hatimu menjadi kecut. Kamu harus melihat sikap orang, untuk mengikuti cara orang untuk bekerja. Kamu tidak bisa mengungkapkan dirimu. Kamu tidak dalam kebebasan ini. Kamu bisa berdoa kepada Tuhan dan beritahukan kepada Tuhan. Ya Tuhan Yesus, dulu kita adalah budak dosa, tetapi Yesus telah membebaskan kita. Kita bebas, tetapi kita melihat dalam diri kita, apakah kita sungguh-sungguh hidup dengan merdeka, atau masih kita dalam belenggu hubungan dengan sesama tidak bisa keluar, atau kamu masih dibelenggu oleh pekerjaanmu, kamu tidak bisa keluar, atau kamu adalah budak uang. Tuhan memberitahukan kamu telah merdeka, tetapi kamu terus berpegang agar ingin meraih lebih banyak lagi. Tuhan, kami perlu akan Engkau agar kami bisa hidup dengan bebas. Engkau telah memberikan kepada kami kebebasan, tetapi Engkau juga memberi kami kebebasan untuk memilih. Tuhan, tolong kami untuk memilih hidup yang merdeka, tidak mau hidup dalam keterbelengguan. Saudara semua berserulah pada Tuhan untuk
bebas, dimerdekakan dari perbudakan, dari pekerjaanmu, dari keuangan, dari hubungan sesamamu, dari hubungan yang bukan dari Allah. Kamu tahu hubungan ini Allah tidak berkenan, tetapi kamu tidak bisa keluar. Kamu masih dalam terus menghindar dan menghindar. Berserulah pada Tuhan, ya Tuhan, aku mau hidup dalam kemerdekaan. Aku mau bebas. Aku mau menjadi budak kebenaran. Aku tidak mau menjadi budak dosa. Tuhan, tolong aku. Roh yang memerdekakan, kami berseru kepada Engkau, kami perlu akan Engkau. Tuhan, Roh-Mu memenuhi kami, beri kami kekuatan agar kami bisa lepas dari segala belenggu-belenggu kami. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Mohon Engkau datang di dalam kami, dalam kehidupan kami. Usirlah segala kegelisahan dalam hidup kami. Usirlah segala kekhawatiran kami. Di mana ada Roh-Mu, di situ ada kemerdekaan. Di situ kami bisa hidup dengan kebebasan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami memandang salib-Mu pada saat Engkau disalibkan. Semuanya selesai. Tabir bersuci terkoyak, terbelah, sehingga Engkau memulihkan hubungan kami dengan Allah Bapa, sehingga kami kembali masuk dalam persekutuan ini. Karena hidup-Mu kami mendapatkan hidup yang kekal. Kami dimerdekakan. Kami dimerdekakan. Dan beri kami kebebasan. Beri kami bebas dalam pengendalian diri. Berikan saudara-saudari kami dari sifat amarah mereka
agar saudara-saudari tidak penuh dengan ahmaran, punya kebebasan ini, dan juga mulut kami tidak mengutuk, memarah orang. Beri kami kemerdekaan untuk tidak membenci. Tuhan, Engkau telah menyelesaikan segalanya bagi kami. Seharusnya kami yang dimarah, yang dihukum, yang dibenci, tetapi Tuhan Yesus, Engkau telah menanggungnya untuk kami. Kami menerima kasih ini, kami menerima kasih salib ini. Lepaskanlah kami, lepaskanlah kami, lepaskanlah kami, yang setiap hari yang menghantui kami, yang membuat kami tidak bebas. Semuanya ini Tuhan, Engkau firmankan untuk dilepas, sebab tabirmu telah terkoyak dari atas ke bawah. Tidak lagi ada kutuk, tidak ada lagi belenggu. Tuhan, kami connect dengan Engkau, kami menyatu dengan Engkau setiap saat, setiap waktu, dimanapun. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami memuji Engkau. Yesus, kami memuji Engkau, sebab Engkau telah berkata, Engkaulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran-Mu yang memerdekakan. Kami memujikan Engkau sebab firman-Mu, Engkau memberikan kebenaran. Kami mendapatkan kemerdekaan di dalam kebenaran itu. Pada saat kami berdiri kokoh pada kebenaran, pada saat kami percaya pada keselamatan dan kebenaran-Mu, kami dibebaskan. Tuhan, mohon Engkau ampuni kami. Kadangkala kami tidak berada dalam kebenaran, kami berdiri dalam perkataan orang, dan pada ketakutan kami kepada Allah, kami mengira itu bisa melindungi atau melindungi hak kami sendiri, atau nama, termasuk ketenaran nama, termasuk perkataan orang. Tetapi hari ini Tuhan, lewat kitab Keluaran 21, Engkau memberitahukan kami, sungguh Allah, ketetapan dalam kemerdekaan-Mu dan peraturan-peraturan-Mu itu agar menjadikan pelindungan dan kemerdekaan dalam hidup kami. Kami terima kasih Tuhan. Mohon Engkau ampuni kami. Ada kalanya kami merasa dirugikan, kami selalu membela diri kami sendiri, tapi kebalikan, berbuat demikian kami malah membawa keterikatan pada kami, bahkan kami menyakiti hubungan. Tuhan, hari ini kami bersedia berdiri dalam kebenaran-Mu. Engkau yang campur tangan dalam segala perkara kami, dan yang menjadi hak milik kami seluruhnya di dalam Engkau. Tuhan, Engkau yang membela kami, Engkau Allah yang kami percaya. Yesus, kami memuji Engkau yang Engkau berikan kebenaran dan ketetap peraturan dalam hidup ini sebagai pelindungan dan sandaran. Terima kasih Yesus. Tuhan, aku berterima kasih di saat kelemahan, titik terendah, depresi, dalam pikiran yang kacau, Engkau memberikan Roh Kudus untuk menuntun aku sehingga aku dibebaskan, aku dimerdekakan. Yang dalam yang tidak terpercaya, saya bersyukur kepadamu Engkau, karena kasih-Mu ada di dalam hidupku. Tuhan, kami memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami tahu di dalam Engkau kami seluruhnya bisa dimerdekakan, sebab Engkau Allah yang memerdekakan kami. Tuhan, hari ini kami datang di hadapan Engkau, walaupun kehidupan banyak kelemahan yang kami serahkan seluruhnya kepada Engkau. Kami mohon kepada Engkau untuk memenuhi kami agar hidup kami seluruhnya dimerdekakan. Haleluya, haleluya. Mari kita bersama kita berdoa seperti yang dikatakan oleh Pastor Jason, yaitu hal-hal dalam menjual
menjual hak seseorang, menjual hak asasi seorang. Kita menjual beli seseorang. Kita hari ini berdoa, sebab Tuhan, mohon Engkau mengampuni kami, berikan kemenangan pada kami. Banyak hal perkara, banyak cara untuk mengikat seseorang. Sungguh mereka tidak dapat mendapatkan kebebasan. Tuhan, kiranya kebenaran-Mu, keadilan Engkau didirikan di bumi ini, agar ikatlah segala dan lepaskan yang terkurung, kelepasan dari penjara, segala yang terkurung, yang dijual, yang diperbudakkan. Tuhan, mohon Engkau bebaskan mereka dan datang di hadapan kami, berseru kepada Engkau. Kami hidup dalam kehendak-Mu, berseru kepadamu. Ya, segala yang masih dalam perbuatan, yang masih terkurung, yang dijual, mereka yang dijual tidak punya kebebasan. Tuhan, kami berseru kepada Engkau. Segala dalam penderitaan, Tuhan, Engkau melihat air mata mereka, Engkau melihat seruan mereka. Tuhan, lepaskan mereka. Tuhan, kami berseru kepada Engkau karena untuk membebaskan mereka, malaikat-Mu untuk membebaskan mereka dari segala perbudakan mereka, sehingga mereka bisa meraihkan hidup dalam kemerdekaan. Dan juga kami berdoa bagi orang yang menjual hak asasi manusia, bebaskan mereka ya Tuhan. Haleluya, mari kita pejamkan mata. Tuhan, kami yang Engkau tebus, kami jalan mengenal Engkau, berjalan di jalan-Mu dari perbudakan, dan kami keluar. Engkau memberikan 10 perintah-Mu kepada kami. Kami menjadi imamat yang rajani, merdeka, hidup, dan tanggung jawab. Kami sering-sering ingin merdeka, hidup, kami tidak mau bertanggung jawab. Kami punya hidup, kami tidak bisa menghitung sumber dari hidup. Tuhan, kami bersyukur. Saudara semua, kita berterima kasih kepada ayah ibu kita, kepada ayah ibu rohani kita yang memberikan Injil kepadamu. Mari kita berdoa. Tuhan, syukur dari saudara saat kami seperti api yang membubung sampai pada
telinga mesbamu terhadap ayah ibu kami, ibu rohani kami bersyukur kalau tanpa mereka tidak ada kami. Tetapi saya juga berdoa untuk saudara-saudari kami, seberapa lama, seberapa baik ayah ibu kandung atau rohani di pagi hari yang menyakiti kita, semua pergumulan ini Tuhan kami serahkan pada salib-Mu Tuhan, agar kami mengingatkan tanpa mereka tidak ada kami. Dia adalah awal dari kehidupan kami. Lewat mereka Engkau memberikan hidup kepada kami. Tuhan, kami berterima kasih kepada saudara-saudari kami. Segala yang menyakiti, luka-luka ini telah Engkau sembuhkan. Tuhan, pakailah kami, pengalaman kami, pakailah segala pengalaman kami, termasuk yang luka yang dibawa dari atasan kami, itu menjadikan satu kesaksian yang kuat bagi kami. Karena bilur-bilur-Mu kami seluruhnya disembuhkan. Saudara semua, kita bukan hanya hidup merdeka, tetapi kita juga perlu tanggung jawab. Saudara-saudara, Tuhan, kita tandahkan tangan kita. Tuhan, pada saat kami mengangkat tangan kami, apa yang Kau berikan kepada kami akan bertanggung jawab sampai pada akhirnya. Engkau adalah Raja di atas raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami percaya kepada Engkau, apa yang Engkau berikan kami punya kemampuan untuk memelihara apa yang Kau berikan pada kami, baik itu pekerjaan atau anak-anak kami atau hewan-hewan Kau berikan pada kami bisa menjaganya, meliharanya, sebab semua itu datang Engkau. Bantulah kami agar segala ketakutan, kekhawatiran dalam nama Tuhan Yesus, semuanya itu keluar dari saudara-saudara kami, seluruhnya bersandar pada Tuhan Yesus. Karena Yesus yang memberikan kekuatan, Engkau sanggup melakukan segala hal, bahkan semakin bertambah banyak. Allah memberkati-Mu dengan kelimpahan, beri kamu kekuatan bertambah dalam nama Yesus. Dikarenakan segala milik-Mu semuanya diberkati. Dalam nama Yesus kita berdoa, amin. Segala kemuliaan bagi Yesus. Kita renungan pagi sampai di sini, Tuhan.